Analisis pekerjaan dan desain pekerjaan. Bagan organisasi. Bagan yang menunjukkan distribusi pekerjaan organisasi secara luas, dengan judul dari setiap posisi dan garis yang saling berhubungan yang menunjukkan siapa yang melapor dan berkomunikasi dengan siapa. Bagan proses. Bagan alur kerja yang menunjukkan aliran masukan ke dan keluaran dari pekerjaan tertentu. Writing job description. Deskripsi pekerjaan. Pernyataan tertulis tentang apa yang sebenarnya dilakukan pekerja, bagaimana dia melakukannya, dan bagaimana kondisi kerja pekerjaan itu. Bagian dari deskripsi pekerjaan yang khas. 1. Identifikasi pekerjaan. 2. Ringkasan pekerjaan. 3. Tanggung jawab dan kewajiban. 4. Otoritas pemegang jabatan. 5. Standar kinerja. 6. Kondisi kerja. Dan 7. Spesifikasi pekerjaan. Penggunaan informasi kerja. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, kompensasi. 3. Penilaian kinerja. Yang keempat, latihan. Yang kelima, menemukan tugas yang belum ditugaskan kepatuhannya. Yang pertama itu rekrutmen dan seleksi. Itu adalah penyeleksian dari kepada para pekerja untuk join kepada perusahaan itu tersebut. Yang kedua, kompensasi. Yang ketiga, penilaian kinerja. Dan perusahaan juga berhak menilai kinerja dari karyawan tersebut. Yang keempat, latihan. Yang kelima, menemukan tugas yang belum ditugaskan kepatuhannya dari perusahaan tersebut. Itu yang ada lagi metode pengumpulan informasi, analisis pekerja, wawancara. Yang pertama ada sumber informasi, keuntungan, kekurangan, dan interview. Yang sumber informasi itu dia harus karyawan terindividu, punya kelompok karyawan masing-masing, dan punya supervisor yang punya wawasan tinggi dalam bidang pekerjaan itu tersebut. Oke, keuntungannya lebih cepat menemukan informasi, kekurangannya informasi agak kurang terpenuhi, interviewnya terstruktur pokoknya. Panduan interview, di mana panduan interview ini terdiri dari analisis pekerja dan supervisor yang harus bekerja sama untuk mengidentifikasi pekerja yang saling mengetahui pekerjaannya. Yang kedua, cepat jalin hubungan dengan orang yang diwawancarai. Yang ketiga, ikuti panduan atau daftar periksa terstruktur yang mencantumkan pertanyaan terbuka menyediakan ruang untuk jawaban. Yang keempat, adanya minta pekerja untuk membuat daftar tugasnya dalam urutan kepentingan dan frekuensi kejadiannya. Dan yang kelima, yaitu setelah menyelesaikan wawancara, tinjau dan verifikasi. Langkah-langkah analisis pekerjaan. Langkah pertama, putuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Langkah kedua, tinjau informasi latar belakang yang relevan. Langkah ketiga, pilih posisi perwakilan, sampling yang mewakili pekerjaan. Langkah keempat, analisis pekerjaan secara aktual. Langkah kelima, verifikasi informasi, analisis pekerjaan. Langkah keenam, kembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Pengorganisasian. Faktor-faktor yang mempengaruhi tentang kendali struktur organisasi. Yang pertama, kemampuan supervisi, kemampuan bawahan, kompleksitas tugas, keeratan antar kegiatan, standar prestasi, pendelegasian wewenang, bantuan staf. Nah, ini contoh dari job description, kalian bisa lihat pada gambar tersebut. Ini juga contoh dari job description, kalian bisa lihat pada gambar. The job description. Identifikasi pekerjaan. Yang pertama, judul pekerjaan sama dengan nama pekerjaan. Yang kedua, bagian status FLSA sama dengan dikecualikan atau tidak dikecualikan. Yang ketiga, tanggal persiapan sama dengan saat deskripsi ditulis. Yang keempat, disiapkan oleh sama dengan siapa yang menulis deskripsi. Ringkasan pekerjaan. Menjelaskan sifat umum pekerjaan. Buat daftar fungsi atau aktivitas utama. Hubungan atau rantai komando. Melapor ke sama dengan supervisor langsung karyawan.
Supervisi sama dengan karyawan yang diawasi langsung oleh incumbent pekerjaan. Bekerja dengan sama dengan orang lain dengan siapa pemegang pekerjaan diharapkan untuk bekerja dan melakukan kontak secara internal. Di luar perusahaan sama dengan orang lain dengan siapa pemegang pekerjaan diharapkan untuk bekerja dan melakukan kontak secara eksternal. Pengumpulan informasi atau juga observasi terdiri atas sumber informasi, kelebihan, dan kekurangan, di mana sumber informasi ini mengamati dan mencatat aktivitas fisik karyawan saat menjalankan pekerjaannya, di mana pada kelebihan ini memberikan informasi dan tangan pertama mengurangi distorsi informasi. Dan kekurangannya pada metode ini yaitu memakan waktu, kesulitan dalam menangkap seluruh siklus kerja sedikitnya guna jika pekerja melibatkan aktivitas mental tingkat tinggi. Pengumpulan informasi, catatan harian pemegang jabatan. Sumber informasi, pekerja membuat buku harian, catatan kronologis tentang apa yang mereka lakukan dan waktu yang dihabiskan dalam setiap aktivitas, di mana keuntungannya dapat menghasilkan gambar pekerja yang lebih lengkap, partisipasi karyawan, dan kekurangannya adalah distorsi informasi, bergantungnya pada karyawan untuk mengingat aktivitas mereka secara akurat. Teknik kuantitatif analisis pekerjaan, di mana kuesioner analisis jabatan. Kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat dihitung tentang tugas dan tanggung jawab berbagai pekerjaan. Yang kedua, analisis prosedur, sebuah metode standar di mana pekerjaan yang berbeda dapat dinilai, diklasifikasi, dan dibandingkan secara kuantitatif. Dan yang terakhir yaitu analisis pekerjaan fungsional, mempertimbangkan sejauh mana instruksi, penalaran, penilaian, dan kemampuan matematika dan verbal diperlukan untuk melakukan tugas pekerjaan.